Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li jami'i arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatizina, khususan li muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari, wa khususan li muassisi hadzal majlisi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatin fid din wad dunya wal akhirah, wa anna Allah al-karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Wa ila hadratin nabi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi hayyi lana min amrina rashada waj'al ma'unatakal husna lana madada. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى الرجاء كوجها سائلا ويدا. يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa huwa a'zamun ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafal anam wa ala alihi wa sahbihi alladhina taba'ahu min yawmina hadha ila yaumil qiyam. Amma ba'du, wa bis sanadil muttasili ila al-imami muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum. Wasyaikhani an Abi Hurairah su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu. Qala al-imanu billahi wa rasulih. Summa madza? Qala al-jihadu fi sabilillah.
Qila thumma madza? Qala hajjun mabrurun. Itu udah ya? Betul ya? Udah belum tuh? Hah? Udah ya? Oh ya. Ayat ini di bawahnya. Wa Tabrani an-Nu'ayn ibn Hubarin asy-syuhada'u alladhi yuqatiluna fi sabilillahi fi saffil awwali wa la yaqbaluna biwujuhihim hatta yuqtalu fa ulaika yaltaquna fil ghurafil ula minal jannati yadhaku ilaihim rabbuka wa innallaha ta'ala idza dahika ila abdihil mu'mini fala hisaba alaihi. Riwayat hadis Imam At-Tabrani dari sahabat Nu'aimin bin Hubar. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, asy-syuhada'u alladziina yuqatiluna fi sabilillahi fi saffil awwali. Orang-orang yang wafat atau mati syahid. Alladziina yuqatiluna fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah. Fi saffil awwali, di barisan yang terdepan. Wala yuqbaluna biwujuhihim hatta yuqtalu, dan mereka tidak pernah memalingkan wajah-wajah mereka hingga mereka terbunuh. Faulaika yaltaqawna fi ghurafil ula minal jannati, maka mereka itulah yang akan berkumpul di kamar-kamar teratas daripada surga. Yadhaku ilaihim rabbuka, di mana Tuhanmu akan tertawa kepada mereka. Wa innallaha ta'ala idza dahika ila abdihil mu'mini fala hisaba alaihi, dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila telah tertawa kepada hambanya yang beriman, maka tiada hisab bagi hamba tersebut. Ini orang-orang yang betul-betul disebut mujahid, orang-orang yang mati fisabilillah, tapi di shaf yang pertama, barisan yang terdepan. Mereka itu tidak pernah berpaling, artinya tidak pernah takut wajah-wajah mereka sehingga mereka itu terbunuh. Betul sungguh-sungguh dia nggak pernah lari dari medan perang. Karena kalau lari dari medan perang termasuk al-kabair tuh, dosa besar tuh. Ada dalam bab dosa-dosa besar dalam kitab Al-Yawaqit wal Jawahir fi Uqubati Ahlil Kabair. Jadi lari dari medan perang, dan mereka ini betul-betul syahid di barisan terdepan lagi, dan tidak pernah memalingkan wajah-wajah mereka hingga mereka terbunuh. Indah mereka bila terbunuh di medan perang membela agama Allah, itu merupakan suatu yang sangat indah. Ada satu riwayat di dalam yang pernah saya baca tuh, ada seorang ahlus suffah. Ahlus suffah ini apa ya? Ahlus suffah orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Dia ini nggak punya rumah, keluarga nggak punya, rumah juga nggak punya nih. Ketika itu ada salah satu anak muda namanya Zahid bertemu dengan Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Zahid, sudahkah kamu menikah?
Kata anak muda itu, saya belum, ya. Saya masih sendiri, saya masih jomblo, ya. Saya masih jomblo. Kata Rasulullah, emang enak jadi jomblo gitu. Itu ada ucapan gitu, emang enak jadi jomblo. Wahai saudaraku Zaid, selama ini engkau sendiri, emang enak jadi jomblo gitu ya. Jadi jomblo enak gak? Yang gak enak kalau musim hujan kayak gini nih. Jadi jomblo. Tapi kata Zahid, saya nggak sendiri, ya. Saya alhamdulillah tidak sendiri. Allah bersama saya, ya Rasulullah. Itu jawaban orang soleh nih. Allah bersama saya, Rasulullah. Ya, sambil dia tertunduk, nggak kuasa melihat karismatiknya daripada wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kenapa sih kamu selama ini membujang aja, jomblo aja? Apakah engkau tidak ada keinginan untuk menikah? Ya, ada nggak keinginan untuk menikah? Kata Zaid, ya Rasulullah, aku ini orang yang tidak memiliki pekerjaan, ya, pekerjaan yang tetap, dan wajah ini nggak tampan, wajah saya ini nggak tampan, nggak ganteng. Ini nggak gantengnya jangan diukur sama kita nih ya, diukur sama mereka gitu. Orang-orang Arab tuh walaupun sejelek-jeleknya masih ganteng juga gitu ya. Jadi jeleknya orang Arab itu ya gantengnya kita lah, begitu dah ya. Saya ini orang nggak punya, ya tinggal aja di emperan masjid, ya, nggak punya pekerjaan tetap, wajah saya juga nggak ganteng-ganteng banget. Siapa yang mau sama saya? Ya, siapa yang mau sama saya, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Asal engkau mau, itu urusannya gampang. Kalau kamu mau, gampang urusannya. Asal mau dulu, ya. Mau nggak nikah? Ya, kata orang itu, ya siapa sih yang kagak mau? Saya mau ya Rasulullah. Ya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan salah satu sahabatnya untuk membuat surat, nulis surat itu. Yang isinya adalah melamar perempuan yang tercantik di kota Madinah. Ya, namanya Zulfah bin Sa'id. Ini kalau kembang tuh, kembang apa namanya tuh? Kembang desa lah kalau gitu bahasa, kembang desa. Dan di kota Madinah paling cakep ya. Ini udah cakep, anak seorang bangsawan di kota Madinah yang dikenal dengan kaya raya, dan wanita ini sangat cantik jelita. Pokoknya udah cakep dah. Bukan cakep lagi kalau orang Jawa, cuakep gitu. Udah cakep tuh namanya, cuakep. Setelah surat itu ditulis oleh sahabat, maka Rasulullah memberikan kepada Zaid, ini tolong kamu sampaikan, kamu datang ke rumah ini, yang punya rumah namanya Said, ya, namanya Said. Kamu datang ke rumah dia dan serahkan surat lamaran ini kepadanya, nyerahin ke bapaknya nih. Zaid datang aja ke rumah tuh, ke rumah si Said, nama sahabat Rasulullah Said. Di depan rumah ngucapin salam, assalamualaikum, ya. Kemudian keluarlah Said itu dan memberikan surat. Dikasih dibaca, langsung bingung dia. Ini orang udah miskin, jelek lagi. Bawa surat lagi. Kata sahabat Rasulullah yang Zaid tadi bilang, wahai saudaraku Sahib, aku membawa surat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, diberikan untukmu wahai saudaraku. Ya. Ini surat nih. Said menjawab, wah ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa, dapat surat dari Rasulullah. Ini belum dibaca nih suratnya nih, belum dibaca. Ini satu kehormatan yang luar biasa, dapat surat dari Rasulullah. Lalu surat itu dibuka, dibaca. Ketika membaca surat yang isinya adalah melamar putrinya untuk menikah dengan Zaid,
bangsawan itu, Said itu pun agak kaget, ya kaget, karena tradisi orang Arab biasanya tuh ya, perkawinan yang terjadi biasanya orang bangsawan menikah dengan orang bangsawan, gitu. Dengan keturunan bangsawan juga, orang kaya menikah dengan orang kaya. Ini kok kayak gini, udah kunyel. Ya udah miskin juga, kurang ganteng-ganteng banget. Akhirnya Said ini tanya kepada Zaid, wahai saudaraku, betulkah ini surat dari Rasulullah? Kata Zaid, apakah engkau nggak percaya? Apakah engkau melihat aku ini seorang pembohong? Bener, itu surat dari Rasulullah. Enggak, saya nggak bohong. Lihat aja tuh tanda tangannya, ada tuh tanda tangan Rasulullah tuh, ya kan? Dalam suasana seperti itu keluar tuh anaknya, namanya Zulfah tadi, Zulfah perempuan, ya, Zulfah keluar, nanya, ayah, kenapa sih ayah tuh kelihatannya sedikit nampak tegang? Ada tamu ini kok tegang gitu? Bukankah lebih baik dipersilakan masuk aja, suruh masuk, jangan tegang kayak gitu. Kata ayahnya, wahai anakku, ini adalah pemuda yang ingin melamar engkau supaya engkau itu menjadi istrinya, kata ayahnya tuh. Di saat Zulfah tuh anaknya ngelihat Zaid, dia nangis. Wahai, mohon maaf nih ya, banyak nih pemuda-pemuda di kota Madinah yang tampan-tampan, kaya raya, semuanya menginginkan saya, ya, pengen banget sama saya nih, ya, semuanya menginginkan saya. Aku nggak mau nikah sama dia. Apaan kayak gini nih? Saya direbutin laki-laki kaya dan tampan-tampan di kota Madinah, masa disuruh nikah sama dia? Nehi ya deh, ya nehi kalau bahasa Indianya, nehi, ya. Kenapa? Karena Zulfah merasa dirinya terhina, ya. Kata ayahnya Zaid, wahai saudaraku, engkau sendiri ya, lihat tuh, anak saya kagak mau, anak saya kagak mau, ya, anak saya kagak mau. Bukan saya yang nolak nih, ya. Kamu lihat sendiri tuh. Bukannya aku menghilangkan dan juga tidak ingin menghiraukan, bukannya aku melarang kamu nikah sama dia dan juga tidak mau menghiraukan lamarannya Rasulullah. Bukan saya nggak mau menolak lamarannya Rasulullah. Kamu lihat tuh, anak saya kagak mau. Mendengar nama Rasulullah disebut oleh ayahnya, itu Zulfah berhenti menangis. Dia dengar tuh, saya bukan menolak lamarannya Rasulullah. Itu si Zulfah mendengar nama Rasulullah tuh kaget, dia berhenti langsung dan bertanya, wahai ayah, mengapa membawa nama Rasulullah? Kok bawa nama Rasulullah sih? Ya kan? Kenapa bawa nama Rasulullah? Akhirnya ayahnya bilang, lamaran kepada dirimu ini adalah perintah dari Rasulullah. Zulfah kaget dan memohon istighfar kepada Allah. Masya Allah, dibaca apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia nyesal tuh, karena dia merasa lancang kepada Rasulullah. Dia merasa lancang kepada Rasulullah. Ya Allah. Seketika itu juga dia bilang sama ayahnya, wahai ayah, kenapa nggak bilang dari tadi kalau yang ngelamar itu adalah Rasulullah? Kalau ini yang melamar Rasulullah, saat ini juga nikahin saya dengan dia. Ini surat jalannya Rasulullah, ini ulas berat ini, ya kan? Kalau bahasa sekarang apa? Apa sih kalau sekarang surat jalan namanya apa sih itu? KTBLC apa namanya itu ya? Memonya langsung dari Rasulullah.
Kalau itu surat dari Rasulullah, hari ini juga, saat ini juga nikahin saya. Saya tidak mau menolak permohonan Rasul. Biarin aja jelek-jelek dah. Karena kata Zulfa, aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalam surah An-Nur nih. Innama kana qaulul mu'minina iza da'au ilallahi wa rasulih la yuhkam bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman apabila mereka diminta oleh Allah dan Rasulnya, mereka akan menjawab sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu ada dalam surah An-Nur ayat yang ke-51 ya. Jadi Zulfa ini kaget begitu mendengar ada nama Rasulullah. Ketika itu juga Zahid, masya Allah, jiwanya melayang tuh. Laki-laki yang tadi kurang ganteng, udah miskin, melayang. Kenapa? Lamarannya diterima. Yang nerima perempuan yang paling cuakep dan juga keluarga bangsawan. Kayak terbang aja tuh dia datang tuh ke kota, ke Masjid Nabawi, kayaknya jalannya udah kagak nempel di tanah. Saking apanya tuh? Saking bahagianya yang tiada tara karena lamarannya diterima tuh ya. Dia sampai di Masjid Nabawi, dia sujud syukur. Rasulullah ngelihat sambil tersenyum ya, melihat gerak-gerik si Zahid yang berbeda dari biasanya. Biasanya menunduk aja ya. Bagaimana Zahid? Apakah sudah ada apakah lamaran kamu diterima? Alhamdulillah ya Rasulullah, lamaran diterima. Ya tadi surat jalannya dari Rasulullah. Ya, surat jalannya dari Rasulullah. Rasul nanya lagi, udah ada persiapan nikahnya? Udah ada persiapan belum untuk nikah? Zaid nunduk lagi sambil bilang, ya Rasulullah, sungguh aku tidak memiliki apa-apa. Karena miskinnya nggak punya apa-apa. Miskin. Gimana saya mau ada persiapan beli segala ini, beli segala ini? Saya kan orang miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, udah sekarang gini aja dah. Kamu datang ke beberapa sahabat, bilang ini suruh saya. Nih bawa list nih, minta sumbangan buat nikah. Kayak maulid itu bawa list. Ya, datang ke beberapa sahabat, sono datang ya, untuk mereka bilang kepada mereka agar membantu diri kamu modal ya untuk menikah, supaya kamu mendapatkan uang untuk menikah. Setelah mendapatkan uang dari para sahabat, cukup dah ya, udah cukup dah untuk nikah dah, beli emas, beli pakaian, beli segala macam, udah cukup udah. Dia langsung berangkat ke pasar. Tapi setelah tiba di pasar, ini Zahid pada saat yang bersamaan itu ada pengumuman jihad. Ya Allah, ada ajakan perang di pasar. Udah bawa duit banyak, mau nikah, beli persiapan untuk nikah. Ya. Jihad. Ya. Perang melawan orang-orang kafir Quraisy ya, yang menyerang masyarakat muslim di kota Madinah. Zaid sempat bingung juga nih, bagaimana dia menentukan sikap, menikah atau berjuang demi agama Allah. Ini berat nih ya, menikah atau berjuang membela agama Allah. Kayak lagi begini, lagi hujan-hujan, ngaji apa gue tidur nih ya? Ngaji apa tidur nih kira-kira nih, kan gitu ya. Apalagi pengantin baru, gua ngaji apa gua tidur nih? Kira-kira pilih mana tuh kira-kira tuh? Hah? Kalau saya mau tidur. Pengantin baru, ya kan? Akhirnya dia memilih untuk jihad fisabilillah, ya. Dia balik lagi tuh ke Masjid Nabawi ya, ke Masjid Nabawi, melihat orang-orang muslim sudah siap tuh
dengan perlengkapan senjata. Sambil Zaid bertanya, ada apa nih? Sahabat-sahabat menjawab, wahai Zaid, hari ini orang-orang kafir akan menghancurkan kita. Apakah engkau tidak mengetahui? Oh, istighfar dia, astagfirullahaladzim ya. Wah, kata dia nih sambil dia bilang, wah, jika begitu uang untuk menikah ini akan aku belikan baju besi dan kuda yang tangkas. Aku lebih baik ikut berperang bersama Rasulullah. Oh, dia pilih perang bersama Rasulullah. Kalau saya mah kagak, gue nikah aja dulu dah. Kapan lagi nih dapat perempuan cakep kaya lagi? Udah gitu keluarga bangsawan, ya. Akhirnya dia tunda tuh. Dia memilih untuk jihad bersama Rasulullah dan menunda pernikahannya. Sahabat-sahabat yang lain menasehati, bilang tuh ada sahabat-sahabat lain, Zaid, bukankah hari ini engkau akan menikah dan akan berbulan madu, tapi engkau kenapa malah hendak ikut berperang? Apa kata Zaid? Hatiku sudah mantap untuk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantap ini laki-laki, ya Allah, luar biasa. Benar dah ikut perang tuh. Singkat ikut perang yang berkecamuk. Akhirnya Zaid maju ke medan perang, bertempuran dengan hebatnya. Beliau bertempur, banyak dari kaum kafirin yang tewas tuh sama dia tuh. Ya, orang-orang kafir yang tewas sama dia. Di tangan siapa? Di tangan si Zaid. Dan pada akhirnya beliau juga tewas mendapatkan gelar syahid. Syahid dah, ya, gelar syahid. Gugur membela agama Allah. Setelah perang sudah selesai, kemenangan dimiliki oleh Rasulullah dan pasukannya. Begitu sore-sore, Rasulullah memeriksa satu persatu, ya, orang-orang muslim, mana yang hidup, mana yang gugur, mana ini dia diperiksa. Ternyata Rasulullah itu melihat salah satu syuhada, ya tadi itu siapa namanya, pemuda yang bersimbah darah dengan luka bekas sesetan pedang. Rasulullah liatin aja, diparanin, ya, sambil meletakkan kepala orang itu di pangkuan Rasulullah, dipangku oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat mukanya diusap begini, ya Allah, ini kan si Zaid ini yang bakal nikah ini. Ini Zaid yang bakal nikah, ya. Rasulullah langsung memeluk dia tuh dan menangis Rasulullah. Ini kan berat, Pak. Berat ini, Pak. Besok mau nikah tapi ikut perang, coba dah. Pilih mana kira-kira? Kalau kita dan jujur aja nih. Pak Haji Ibrahim, pilih mana? Gue nikah aja dah. Iya. Tuh. Saya juga yang ngomong kayak begitu. Kata Rasul, bukankah engkau Zaid yang entar malam mau nikah? Ya. Rasul tuh sambil nangis terseduh-seduh tuh. Tapi engkau memilih keridhaan Allah, berjihad bersama aku. Nggak lama gitu Rasulullah tersenyum sambil memalingkan wajahnya. Dia nangis tuh sambil Rasulullah memalingkan wajah, melengos, kalau bahasa kampung kita namanya melengos ke sebelah kiri gitu, ya, karena ada kayak malu gitu, kayak malu Rasulullah. Ternyata apa? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpaling ke kiri? Apakah jawaban Rasulullah? Ternyata Zaid ini jasadnya sudah dijemput oleh bidadari cantik dari surga, menjemput ruh mulia pemuda ini. Dan tak sengaja, kata Rasulullah, gaunnya itu tersingkap sehingga terlihat betis yang indah dari bidadari tersebut. Rasulullah yang lihat. Kayak apa coba betis daripada bidadari? Betisnya si Ariel Tatum aja cakep, ya. Kenal Ariel Tatum? Pak Haji Ibrahim kenal? Ini betis bidadari. Rasulullah sampai malu melengos begini nih, karena tersingkap. Itu betis apa? Itu bidadari.
menjemput daripada ruhnya daripada Zahid yang mati di medan perang. Luar biasa, langsung dijemput tuh. Sehingga Rasulullah malu tuh. Apa kata Rasulullah? Hari ini Zahid berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfa. Tuh jawaban Rasulullah tuh. Rasulullah kemudian membacakan ayat, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzakun. Ya, farihina bima adallahu min fadli wa yastabshiruna, dan seterusnya. Dan janganlah kamu menyangka orang-orang yang mati fisabilillah itu mereka itu mati, bahkan mereka hidup dan mereka itu masih mendapatkan rezeki. Farihin, mereka itu gembira. Nah, ya, meninggalnya dalam keadaan gembira, girang, ya, hati mereka itu karena mati fisabilillah, karena mendapatkan karunia, itu karunia dari Allah. Ini nih riwayatnya luar biasa. Tapi di akhirnya pada saat itu juga para sahabat meneteskan air mata. Dan ternyata di situ ada calon bininya tuh. Siapa tadi namanya? Zulfa. Apa kata dia? Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku. Alangkah bahagianya calon suamiku ini. Jika aku tidak mendampinginya di dunia, maka izinkan aku mendampinginya nanti di akhirat. Ini orang yang membela agama Allah. Padahal tadi bang pilihannya berat, itu pilihannya berat. Mau nikah dengan perempuan yang paling cakep, punya harta banyak, keluarga bangsawan, perang. Ya perang ini kan taruhannya mati, gitu. Taruhannya mati. Ini orang-orang yang betul-betul mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu. Ya. Ini pelajaran buat kita nih, nggak usah ikut perang dah, ngaji aja, ngaji dah, ya nggak? Ngaji apa? Susah ya, ngaji apa tidur nih hujan-hujan yang enak nih ya? Itu berat, ya berat itu. Banyak tuh riwayat-riwayat yang pemuda-pemuda ada di dalam buku namanya Asy-Syababu Khaular Rasul, pemuda-pemuda yang ada di sekitar Rasulullah. Ya, pemuda-pemuda di sekitar Rasulullah. Bahkan ada yang sudah sempat nikah. Udah sempat nikah. Ya. Udah pengen tidur. Udah tidur loh bininya. Ini pengantin baru nih. Udah tidur. Saya lupa namanya tuh. Udah tidur sama bininya. Tapi lagi tidur sama bini, lagi asik, itu pengantin baru, bulan madu, di tempat tidur ada panggilan jihad, ditinggal istrinya. Ya, ditinggal istrinya. Ada di ini, maka jadi hukum orang yang mati syahid itu, apakah ketika dalam keadaan junub dimandiin apa kagak? Ya, dimandiin apa kagak? Ada dalam kitab Rahmatul Ummah fi Ikhtilafil A'immah, orang yang lagi junub dia mati syahid, apakah dimandiin apa kagak? Sementara kalau orang yang mati syahid kan gak dimandikan, tapi ini ada dia lagi junub, lagi janabah, karena tadi sempat tidur sama istrinya. Ketika mendengar ajakan jihad, dia pergi jihad, mati fisabilillah. Apakah harus dimandikan apa kagak? Tuh. Nah dia ini tinggal tuh bininya, mati, ya, dibawa di hadapan Rasulullah oleh para sahabat. Ya Rasulullah, ini sahabat kita yang lagi bulan madu nggak ternyata ikut perang, ya. Apakah harus dimandikan? Nggak perlu. Kamu lihat nggak tuh tubuhnya sudah bersimbah dengan air banyak? Iya ya Rasulullah. Kenapa ini udah banyak air padahal kan ini kering? Ya kan panas kan? Tapi ini kok tubuhnya basah? Apa jawaban Rasulullah? Sahibukum hadza tugsalul malaika. Sahabatmu ini sudah dimandikan jasadnya oleh para malaikat. Tuh.
Kenapa? Lagi asik sama istrinya, pengantin baru, diajak perang, ditinggalin tuh bininya. Ya ditinggalin istrinya tuh. Jasadnya sudah dimandikan oleh para malaikat. Ini artinya kalau orang yang dalam keadaan junub mati fisabilillah syahid, nggak usah dimandiin lagi. Meskipun dia dalam keadaan junub. Padahal kan mandi junub hukumnya wajib nggak? Wajib. Tapi karena dia statusnya sebagai syahid, tetap nggak usah dimandiin. Yang nggak usah dimandiin lagi. Jadi itu keutamaan orang yang membela agama Allah. Jadi baca lagi nih. Jadi orang-orang yang mati fisabilillah yang pada barisan pertama, paulaika yaltakuna fi ghurafil ula minal jannah. Mereka itu akan bertemu pada kamar-kamar yang tinggi paling atas gitu di sorga. Yadhaku ilaihim rabbuka, Tuhanmu akan tersenyum kepada mereka, tertawa kepada mereka. Mereka disenyumin oleh Allah tuh orang-orang yang mati syahid. Wa innallaha ta'ala idza dahika ila abdihil mu'min, dan sesungguhnya Allah apabila Allah itu tertawa kepada hambanya yang beriman, fala hisab alaihi, maka nggak dihisab lagi udah. Jadi orang yang mati syahid nanti masuk surganya nggak usah pakai dihisab, udah cakep aja udah, ya udah cakep gitu. Inilah keutamaan orang yang mati syahid membela agama Allah. Wa Tirmizi wa Ibnu Majahin anil Mikdabni bin Muhdikari lisyahidi indallahi sittu khisalin. Udah isya udah ya? Udah isya belum? Lisyahidi indallahi sittu khisalin. Bagi orang yang mati syahid itu di sisi Allah mendapatkan 6 perkara, 6 hal. Yughfaru lahu fi awwali daf'atin wa yara maq'adahu minal jannah. Yang pertama, Allah akan ampuni dosanya fi awwali daf'atin, pada saat permulaan mengucurkan darah. Ada tetesan pertama darahnya itu sudah mendapatkan ampunan. Wa yara maq'adahu minal jannah, dan ia dapat melihat tempatnya di surga. Tuh, ya makanya orang yang sudah pengen banget mati syahid, nafsu dia, nafsu, karena sudah bisa melihat tempatnya di sorga. Ya, tempatnya di sorga. Yang kedua apa? Wa yujaru min azabil qabri, dan dilindungi dari azab kubur. Bahkan jasadnya itu utuh. Jasadnya itu utuh tuh kalau orang yang mati syahid. Tadi ayatnya wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat, jangan kamu menyangka orang yang mati fi sabilillah itu mereka mati. Enggak, bal ahya, mereka itu hidup. Kan ada riwayat yang pernah ke Uhud, tahu Uhud ya, Bukit Uhud. Di sebelah sana, perasaan saya sebelah sana sih, sebelah selatan itu kan ada kubur, ya, ada kubur syuhadaul Uhud namanya. Syuhada, orang-orang yang mati di medan perang Uhud itu. Salah satunya ada pamannya Rasulullah, namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah kan ikut meninggal tuh ketika perang Uhud tuh, yang dibunuh oleh Wahsy, disuruh sama si Hindun. Nah, yang nyuruh namanya Mpok Indun. Yang nyuruh adalah Mpok Indun. Disuruh siapa? Budaknya namanya Wahsy. Riwayatnya begitu, sampai dimakan hatinya kan. Nah, itu salah satu kuburan di situ. Salah satu itu Sayyidina Hamzah. 40 tahun setelah kejadian perang Uhud
ingin ditata rapi. Kuburan itu pengen ditata rapi gitu. Tapi ada kuburan yang sampai kepacul ininya nih. Tubuh orang yang ada di kuburan itu, tubuhnya masih utuh dan darahnya masih muncrat. Darahnya masih muncrat. Kalau darah muncrat, mati apa hidup? Hidup kan? Ternyata itu adalah kuburnya paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Tuh, 40 tahun setelah terjadinya perang Uhud. Itu ternyata yang tubuhnya kena pacul itu muncrat darahnya adalah paman Rasulullah, Sayyidina Hamzah. Ya, kan Sayyidina Hamzah itu paman daripada Rasulullah yang dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini ada kekurangannya, ada kelebihannya. Karena Wahsy dan Hindun ini pada akhirnya masuk Islam. Ya, masuk Islam. Masuk Islam dia tuh. Makanya Rasulullah memaafkan dia, memaafkan walaupun membunuh daripada pamannya. Ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kekurangannya tadi dia membunuh pamannya Rasulullah. Kelebihannya dia yang membunuh nabi palsu, Musailamah Al-Kazzab. Karena ada dulu namanya Musailamah Al-Kazzab tuh, nabi palsu tuh. Yang bunuh dia juga. Makanya dia pernah bilang begini, indal kafiri qataltu khairun nas wa indal muslimi qataltu syarrun nas. Ketika aku masih kafir, aku bunuh manusia terbaik. Siapa? Sayyidina Hamzah. Wa indal muslim, ketika aku sudah menjadi Islam, qataltu syarrun nas, aku bunuh manusia yang paling jelek, yaitu Musailamah Al-Kazzab, orang yang mengaku sebagai nabi. Jadi yang kedua nih ya, yang diberikan oleh Allah bagi orang yang mati syahid, wa yujaru min azabil qabri wa yu'manu minal fazail akbar, dan diberikan rasa aman dari ketakutan yang besar, maknanya hari kiamat. Nanti orang-orang yang mati syahid diberikan keamanan oleh Allah, nggak ada rasa takut ketika terjadinya kiamat. Kalau yang lain kan kagak, ya firru min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nun yugni, dalam Al-Qur'an itu kan, saudara lari dari saudara, orang tua lari dari anak, anak lari dari orang tua, istri lari daripada suami, pada ketakutan semua. Tapi orang yang mati syahid diberikan oleh Allah keamanan, rasa tenang ketika terjadinya kiamat. Wa yudau, yang ke berapa nih? 4. Ala ra'sihi tajul wiqari al yakutati minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan yang ke berapa ya? 4 ya. Diletakkan di atas kepalanya mahkota kebesaran nanti pada hari kiamat. 1 butir permata daripada mahkota itu lebih baik dibandingkan dunia daripada isinya. 1 butir permatanya tuh, yang ada di mahkota itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Yang ke-5, wa yuzawwidu sintaini wa sab'ina zaujatan minal huril ain, dan akan dikawinkan dengan 27 bidadari daripada bidadari surga. Masya Allah, alhamdulillahnya kencang banget ini ya. Dinikahin bukan 27, sintaini wasab'un sawasab'in, 72 bidadari yang bermata lentik. Huril ain itu matanya bermata lentik. 72. Masya Allah. Tadi Zahid baru dijemput udah cakep kayak gitu, gimana 72 bidadari itu? Gilirnya susah itu. Enggak susah ya. Udah itu urusan Allah. Wa yushfa'u fi sab'ina min aqrabihi,
dan diberikan kesempatan orang yang mati syahid itu memberikan syafaat 70 daripada keluarganya. Jadi keluarganya yang mesti masuk neraka tuh bisa ditolong tuh sama dia tuh. 70 orang dapat syafaat. Ini yang ketujuh. Ya, jadi ada 6 kelebihan yang diberikan oleh Allah buat orang yang mati syahid. Pertama, diampunin dosanya ketika darah pertama netes. Dilindungi dari azab kubur, diberikan rasa aman dari takutnya hari kiamat, diletakkan pada kepalanya mahkota yang ada permatanya, ya. Yang berikutnya adalah dinikahkan dengan wanita-wanita surga, yaitu bidadari surga 70 bidadari surga. Yang terakhir, memberikan syafaat kepada kerabat-kerabatnya sebanyak 70 kerabat. Itu keutamaan orang yang mati syahid. Wa muslimun wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qwana kariman rahim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma bi akil Fatihah sirril Fatihah karamatil Fatihah ya farijal amri ya kashifal gham ya man yarham ighfir lana dhunubana wa liwalidina waqdi hawaijana wa taqabbal a'malana wa du'ana wa niyatana wa maqsudana. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.